Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Yudi dari kelas S1B dengan NPM 2020 46500338. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS dengan mata pelajaran pengantar ilmu komunikasi. Pertanyaan nomor 1. Selama satu semester, saudara sudah mengikuti dan mempelajari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jabarkan topik materi menarik apa yang sudah saudara pelajari dan disertakan dengan contoh nyata. Topik menarik yang saya pelajari dalam pelajaran pengantar ilmu komunikasi pada semester ini adalah topik tentang hambatan pada komunikasi. Karena mempelajari materi tentang hambatan pada komunikasi, saya jadi mengerti bahwa hambatan pada komunikasi terdapat berbagai macam jenisnya. Contohnya adalah, saya mengerti alasan orang yang kurang paham saat saya menyampaikan sesuatu. Alasannya adalah, ia kurang memahami bahasa yang terlalu formal. Solusinya, saya menggunakan bahasa sederhana maupun perumpamaan yang mudah dia mengerti, agar semua pesan yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan mudah. Pertanyaan nomor 2. Jabarkan secara lengkap unsur-unsur komunikasi berikut. A. Komunikator, B. Komunikan, C. Pesan, D. Media, dan E. Efek komunikasi. Komunikator yaitu pihak yang menyampaikan pesan kepada komunikan, terdiri dari satu orang maupun berkelompok. Komunikan yaitu pihak yang menerima pesan, baik secara satu orang maupun halayak ramai. Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, baik disampaikan secara langsung maupun melalui media komunikasi. Media adalah cara atau alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Efek komunikasi adalah respon atau tanggapan dari komunikan terhadap pesannya, baik respon positif, negatif, kebingungan, dan lain-lain. Pertanyaan nomor 3. Apa yang saudara pahami terkait hambatan komunikasi? Lalu, kaitkan hambatan komunikasi dengan kegiatan belajar dan mengajar daring yang sudah saudara lalui dalam semester ini. Pengertian hambatan komunikasi. Pengertian hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang mengganggu kelancaran berkomunikasi serta menghambat kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Pada umumnya, hambatan memiliki dua sifat, yaitu hambatan objektif dan hambatan subjektif. Hambatan objektif terdapat proses komunikasi yang tidak sengaja dibuat oleh pihak lain, tetapi disebabkan oleh keadaan yang tidak menguntungkan. Hambatan subjektif yaitu hambatan yang disengaja dibuat orang lain sebagai upaya penentangan. Pertanyaan nomor 3 part 2. Kaitkan hambatan komunikasi dengan kegiatan belajar dan mengajar daring yang sudah saudara lalui dalam semester ini. Pada masa pandemi ini, kegiatan belajar dan mengajar menjadi terhambat. Jadi, cara satu-satunya agar kegiatan belajar dan mengajar tetap efektif yaitu belajar secara online atau daring. Tapi, kegiatan belajar secara daring ini mempunyai berbagai macam masalah yang menjadi hambatan dalam penyampaian materi dari dosen ke mahasiswa. Salah satu contoh hambatan objektif dalam kegiatan belajar dan mengajar secara daring ini adalah sinyal internet maupun paket data yang digunakan bisa dibilang cukup banyak dan juga tidak murah. Akan tetapi, hambatan dalam berkomunikasi daring bukan hanya di kedua permasalahan tersebut. Contoh hambatan besar dalam kegiatan belajar dan mengajar secara daring yang saya rasakan, atau bisa dibilang juga secara objektif, adalah handphone yang saya pakai tergolong agak tua. Jadi, baterai HP saya cepat habis dan juga performa HP yang saya punya bisa dibilang kurang baik untuk kegiatan belajar dan mengajar secara daring ini. Kaitannya handphone dengan hambatan yang saya rasakan ialah performa HP yang kurang oke membuat saya telat absen walaupun sudah standby di grup.
Masuk ke pertemuan daring juga suka terlambat dan pastinya bisa membuat saya telat mengikuti materi yang disampaikan. Penyimpanan HP yang saya gunakan juga tergolong kecil, sehingga banyak materi yang saya terima oleh dosen harus dipindahkan ke laptop terlebih dahulu agar penyimpanan HP saya tidak penuh. Kamera yang kurang oke juga menjadi salah satu hambatan dalam pembelajaran daring ini, baik saat mengikuti pertemuan daring maupun mengumpulkan tugas secara daring dengan cara memfoto tugas tersebut. Akan tetapi, cara saya mengatasi hal tersebut ialah meminta bantuan teman sekelas saya untuk membantu memfotokan tugas saya dan juga membantu mengumpulkan tugas saya jika HP saya sedang bermasalah. Pertanyaan nomor 4. Jabarkan rancangan pesan pada karya yang sudah saudara buat dari tugas individu dengan dikaitkan terhadap unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, komunikan, pesan, dan alasan pemilihan bentuk karya, meme, komik, atau karikatur. Rancangan karya saya untuk tugas akhir ini adalah komik strip. Saya memilih untuk membuat komik strip karena pembuatannya yang bisa dibilang cukup mudah kalau membuatnya dengan cara digital. Dan dalam karya komik strip ini juga terdapat unsur-unsur komunikasi, yaitu yang pertama, komunikator pada karya ini adalah saya sendiri, karena saya adalah yang mempunyai ide dan pesan ini, dan saya juga adalah orang yang membuat komik strip ini. Yang kedua, komunikan pada karya ini adalah khalayak umum, terlebih pada sosial media, yang selalu menilai orang sesuai dengan penampilannya saja. Akan tetapi, komunikan pada karya ini secara spesifik adalah dosen saya, yaitu Pak Edo. Karena karya ini belum tersebar di media sosial manapun, dan untuk saat ini mungkin baru dia saja yang melihat karya saya. Yang ketiga, pesan yang saya sampaikan adalah menyinggung tentang orang atau lebih tepatnya netizen yang menilai seseorang hanya karena fisiknya, dan juga membela orang yang fisiknya terlihat bagus, dan juga menghujat orang yang menurut mereka fisiknya kurang, tanpa alasan yang jelas. Yang terakhir, alasan saya memilih membuat komik strip secara digital. Yang pertama, saya tidak mahir menggambar manual. Yang kedua, saya cukup menguasai aplikasi Adobe Illustrator yang bisa digunakan untuk membuat komik strip secara digital. Yang ketiga, saya menyukai komik strip yang saya lihat di sosial media, yang penggambarannya terlihat sederhana dan tidak mendetail, namun pesan yang disampaikan cukup jelas. Dan yang terakhir, alasan saya memilih tema seperti ini karena saya cukup bingung terhadap orang yang berkomentar terlalu memihak di sosial media tanpa alasan yang jelas. Terima kasih telah menonton video ini, dan khususnya saya berterima kasih juga kepada Bapak Edo selaku dosen yang telah memberikan semua materi ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.